menjadi catatan yang historis apabila mereka bisa bertahan. Sebuah kartu kuning dilayangkan menuju Noah Alamsyah setelah melakukan pelanggaran cukup keras tadi. Ini dia tayangan ulang dari pelanggaran Noah Alamsyah, Binten. Jelas sekali. Ya, dan sebuah tarikan yang dilakukan pada saat Firman berada pada pole position ataupun berada pada, kita lihat Nova Arianto sebenarnya memberikan back pass dan sedikit hilang kontrol tadi. Terselamatkan oleh tiang gawang. Kita saksikan lagi. Sangat riskan tadi kontrol yang tidak sempurna dari Ferry. Hampir saja bersama dengan Enkelman mungkin. Kita gol adalah Mario Costas. Torehan angka yang sama antara Arema, PSPS dan juga Persiram Raja Ampat. Namun nampaknya dua kaki, namun beruntung Zulkifli melepaskan diri dengan baik kali ini peluang. Sebuah tembakan langsung Marcio Souza tadi. Sebuah tendangan volley yang sangat spektakuler dari Marcio Souza. Pemain yang memang kerap kali tampil spontan. Kita lihat bagaimana reaksi dari Marcio Souza yang begitu baik. Tidak ingin membuang waktu terlalu lama. Umpan yang kurang sempurna dari Zul tadi. Abanda Herman. Zulkifli Syukur. Pemain yang memang menurut Fopedahan memiliki kemampuan yang cukup baik sebagai seorang wingback. Zulkifli Syukur memiliki intelijensia sepak bola yang menurut Fope kala itu pelatihnya ketika dalam pelatnas di Belanda. JFC kerap kali tampil bahaya ini. Gams. Tembakan kaki kanan lagi-lagi yang masih bisa diantisipasi dengan sangat baik oleh Jendri Pitoy. Salah satu penampilan terbaiknya. Ya, no look pass dari Firman Utina. Gams yang berkeputusan untuk langsung shooting karena melihat Firman Utina. Reverse pass yang sangat baik Ridwan kali ini. Sebuah cutback off the line tadi, clearance yang sangat penting dilakukan oleh Zulkifli Syukur ketika melihat Hilton Moreira sudah siap untuk melesakkan bola menuju jalan yang terbuka. Kita lihat luar biasa pergerakan dari Ridwan tadi membuka peluang. Memang sangat berbahaya apabila M. Ridwan dibiarkan tanpa pengawalan, dan kali ini Ridwan sudah mampu untuk berkelit dan sebuah umpan langsung tadi. Kita lihat ada sebuah reaksi yang tidak perlu tadi dari Noah Alamsyah, membenturkan kaki kepada Ferry Rotinsulu. Drama memang terjadi di papan bawah menuju daerah selamat, di mana PSMS, Persiram, PSPS, Arema dan juga Gresik masih memperebutkan satu posisi. Ya, kita lihat ada benturan yang mungkin memang aksidental tadi. FC. Di mana penyegaran sangat penting dilakukan. Sudah memasuki menit ke-65. Ini dia kerjasama Utina dengan Ridwan. Peluang kali bagi Firman Utina. Ponario Astaman mencoba men-set up Firman dengan sebuah tembakan, namun sebuah challenge sangat keras dari Haryono. Begitu agresif masuk tadi menghadang Firman Utina. Mungkin memang dia berhasil menghalau bola, namun nampaknya agresivitas dari challenge Haryono tadi menyebabkan wasit meniupkan peluit tandanya pelanggaran. Sangat keras tadi. Haryono masuk untuk menghalau laju yang cukup berbahaya dari Firman Utina. Ya, cara tackling dari Haryanto ya yang dianggap sangat berbahaya. Kita lihat bagaimana Firman jelas sekali menggunakan dua kakinya. Ya, menerjang Firman, kita saksikan. Dan sangat keras meskipun ia memenangi bola. Mana tendangan bebas akan dilakukan? Hilton Moreira akselerasi masuk kali ini dan lagi-lagi Zul memberikan sebuah tackling dengan timing yang begitu sempurna. Ya, pada saat ada akselerasi yang coba dilakukan oleh Hilton ataupun M. Ridwan, ya sangat penting tidak terjadi kontak-kontak di dalam kotak penalti. Dan ini dia sebuah peluang yang Ponario Astaman, Sriwijaya FC memasuki 20 menit akhir pertandingan babak kedua, mencoba mengencangkan serangan mereka dan sebuah pelanggaran dari Keith Kayamba Gams. Masih gagal dalam ambisinya mengejar Alberto Goncalves yang meraih 24 gol. Ya, ini dia aksi dari M. Ridwan. Kita lihat yang sebenarnya sudah berhasil ya melewati Zulkifli Syukur. Ya, dan memang tidak ada kontak yang dilakukan oleh Zulkifli dan sebenarnya pada kondisi 2-0. Dan sebuah umpan tadi dari Supardi. Peluang kali ini Ponario Astaman. Luar biasa.
Inilah dia aksi yang sangat fenomenal lagi-lagi dari Jendri Pitoy. Ya. Menyelamatkan gawang Persib Bandung dan menahan skor di posisi 0-0. Luar biasa. Sebuah placing dari Ponario tadi. Tampil pada performa terbiasa, kontribusi dari penjaga gawang yang juga merupakan mantan penjaga gawang Persipura Jayapura. Betul. Sangat baik lagi-lagi Maman Abdurrahman. Pengalamannya bermain di tim besar seperti Persipura Jayapura, dan kali ini tim besar lainnya yaitu Persib Bandung membuat Jendri Pitoy tampil sangat tenang dalam kondisi tertekan. Dan sebuah kartu kuning dari Hilton Morera karena pelanggarannya terhadap Maman Abdurrahman tadi. Jendri Pitoy salah seorang pemain yang memang menurut kabar cukup terancam posisinya di penjaga gawang, nampaknya memberikan penampilan yang bisa membuat pusing manajemen dari Persib Bandung karena begitu luar biasa. Kita lihat umpan ataupun upaya dari Ponario melakukan play AFC di mana Siswanto dan Ridwan bisa memberikan ruang bagi Keith Kayamagams dan Hilton. Karena pergerakan dari wing mereka bisa menarik 2 hingga 3 pemain baik dari lini tengah maupun center back yang bisa naik untuk menutup pergerakan dari Siswanto yang begitu nakal, mengganggu konsentrasi para pemain dari Persib Bandung. Dan ini tidak terjadi sebelumnya ketika Seftia Hadi jarang sekali melakukan overlapping masuk. Maman Abdurrahman menciptakan sebuah gol tadi yang dianulir. Sebuah umpan crossing kali ini cukup terbuka peluang Nova Arianto. Inilah dia drama yang terjadi di Stadion Gelora Jakabaring Sriwijaya, di mana sang anak lama Persib Bandung kembali menghantui mereka dengan sebuah gol. 1-0, jeger Sriwijaya sang juara unggul atas Maung Bandung. Ya, sang talisman tentunya muncul di saat-saat dibutuhkan Nova Arianto melalui sebuah scrimmage di mana ada sedikit disorganisasi yang hadir di lini pertahanan Persib Bandung karena memang ada terjadi perebutan bola. Nova Arianto menjadi pemain yang tentunya tidak diduga untuk bisa berada pada posisi yang mengkhawatirkan dalam hal menciptakan gol. Kita lihat lagi bagaimana umpan yang disodorkan kepada lini pertahanan Persib Bandung tampil tidak berbahaya, namun jeger Nova Arianto bisa melakukan placing yang sangat akurat. Kita lihat tentu saja merupakan pukulan yang sangat keras dan anti klimaks bagi Persib Bandung, di mana mereka sudah bermain sebaik mungkin, sedisiplin mungkin. Namun inilah tim dengan status juara dan juga mental juara, di mana mereka mampu justru menjadi tim yang menghasilkan gol di pertandingan ini. Hilton Morera melakukan hal demikian cukup berbahaya tentunya. Sebuah aksi dari Gattuso tadi yang hampir saja melakukan back pass tanggung, dan saya pikir Noah Alamsyah nampaknya berhak untuk mengejar bola tadi karena bola 50-50. Umpan back pass yang tanggung sangat tepat saya pikir langkah dari Noah Alamsyah sebagai seorang striker dan tidak bermaksud untuk melukai seorang Ferry. Ya, tugas seorang striker adalah untuk terus berusaha untuk bisa menciptakan gol. Dan bahkan dalam sebuah kondisi di mana ia terperangkap offside, tentu saja ia akan tetap berusaha untuk melakukan usaha menyulitkan menjaga gawang. Kita lihat sprint yang dilakukan di mana Noah Alamsyah mencoba untuk menciptakan sebuah gol. Namun memang sebuah usaha dari Noah Alamsyah yang kita lihat melakukan kontak dengan Ferry Rotinsulu. Namun memang kaki dari Noah Alamsyah nampaknya sangat agresif masuk menuju Ferry. Dengan terbuka tadi yang menjelaskan sama Montenegro ini akan menunjukkan aksi terakhir. Dan Siswanto! Sebuah umpan tadi dari Siswanto yang berujung pada ancaman bagi gawang Jendri. Ya, masuknya Siswanto mulai mempertajam serangan yang terus dilakukan oleh Sriwijaya FC, dan Siswanto kali ini sebenarnya berniat untuk mengirimkan umpan. Langsung dibuang menuju daerah aman. Kita lihat Persib Bandung mencoba membalas ketertinggalan. 2 peluang berhasil diraih hanya dalam kurun waktu 1 menit. Tembakan spektakuler dari Ilham dengan teknik tinggi tadi dapat diselamatkan oleh Ferry, dan kemudian sebuah sepak pojok dari Marcio Souza yang langsung mengarah kepada gawang. Ada benturan dengan Abanda Herman di bagian kaki dari Ferry tadi. Ini dia upaya dari Marcio untuk mencuri perhatian dari Ferry Rotinsulu, dan clearance dari catatan yang sangat baik bagi karir kepelatihan Kasar Tardi. Mana sebenarnya pembelian pemain yang dilakukan juga tidak fenomenal dan juga tidak terkategori pemain-pemain mahal. Namun pemain yang bisa melakukan kontribusi positif, dan yang paling penting adalah pemain yang hadir bisa melakukan kerja sama tim yang baik.
Dan ini dia, ada sebuah pelanggaran. Oh, cukup keras dari Ilham tadi. Kita lihat Ilham masuk menerjang tadi. Souza, ini dia. Upaya dari Marcio Souza. Kembali penyelamatan dengan timing yang sangat apik. Penyelamatan yang sangat safe. Ya. Ataupun sangat aman dilakukan oleh Ferry Rotinsulu karena ia juga menghindari sebuah rebound ataupun pantulan yang bisa terjadi. Begitu baik untuk bisa menggenggam sebuah usaha.